Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu menetapkan bagian ahli waris. Jika A mati meninggalkan ahli waris sebagai berikut: ibu, ayah, suami, kakek, paman, anak dari paman, anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara sekandung atau seayah. Di antara mereka, mesti kita lihat siapa-siapa yang mendapat pusaka dan siapa-siapa yang terhalang atau mahjub. Yang tidak terhalang ialah ibu, karena si ibu meninggalkan anak dapat 1/6. Yang kedua, bapak, karena si A mati meninggalkan anak dapat 1/6. Yang ketiga, suami, karena si suami mati meninggalkan anak dapat 1/4. Yang keempat, anak laki-laki menjadi ashabah. Yang kelima, anak perempuan menjadi ashabah bersama anak laki-laki. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut kita turunkan, yaitu 1/6, 1/6, dan 1/4. Dalam hal ini, ashabah tidak perlu ditulis angkanya, karena ia hanya mendapatkan bagian sisa. Kemudian kita cari satu angka yang dapat digunakan untuk membagi 1/6 dan 1/4 itu, dengan tidak pecah atau utuh. Kalau angka yang dapat digunakan untuk membagi tersebut adalah 6, maka dinamakan masalah 6. Apabila 12, maka dinamakan masalah 12, dan begitu pula seterusnya. Pada contoh di atas adalah masalah 12 dengan perincian, yaitu 1/6 dengan 1/6 adalah tamadzul atau serupa. Maka dapat kita ambil salah satu saja, jadi tinggal 1/6 dan 1/4. Kemudian angka 6 dengan 4 dikatakan tawafud atau sepakat. Setelah itu, kita mencari angka yang dapat digunakan untuk membagi 1/6 dan 1/4 dengan cara mengalihkan setengah pembilang dengan pembilang yang lain. Dalam contoh ini, kita dapat mengalihkan 1/2 dari 6 dengan 4, yaitu 12, atau dengan mengalihkan 1/2 dari 4 dengan 6, yaitu 12. Pada contoh di atas dapat dikatakan sebagai masalah 12. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gina Aulia dari kelas PGSD 5A. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah kita mencari angka yang dapat digunakan untuk membagi 1/6 dan 1/4 dengan cara mengalihkan dengan setengah pembagi dan dengan pembilang yang lain. Dalam contoh ini, kita dapat mengalihkan 1/2 dari 6 dengan 4, yaitu 12, atau dengan mengalihkan 1/2 dari 4 dengan 6, yaitu 12. Pada contoh tersebut dapat dikatakan sebagai masalah 12. Lebih lanjut mengenai pembagian sebagaimana contoh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ibu mendapat 1/6 dari 12, yaitu 2, dan bapak mendapat 1/6 dari 12, juga terhitung 2. Suami mendapat 1/4 dari 12, terhitung 3. Lebihnya adalah 5 bagian, yaitu untuk ahli waris, asabah atau anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, sisa bagian kelima kemudian dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Karena 5 tidak dapat dibagi 3, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan, maka 3 bagian tersebut dapat dikalikan dengan 12 dan sehingga menjadi 16. Sekarang kita bagi kembali. Ibu mendapat 1/6 dari 36, yaitu 6.
Sedangkan Bapak mendapat 1/6 dari 36 juga terhitung 6, yaitu suami mendapat 1/4 dari 36, yaitu 9. Jadi jumlahnya itu 12. Saya atas nama Nurul Hikmah akan melanjutkan materi sebelumnya. F. Beberapa contoh asal masalah. Soal pertama, seorang mati meninggalkan seorang anak laki-laki, ibu, dan seorang istri. Berapakah bagian masing-masing? Jawabannya, ibu mendapatkan 1/4 dari harta pusaka. Istri mendapatkan 1/8 dari harta pusaka, sedangkan anak laki-laki mendapatkan sisa atau ashaba. Asal masalah 24. Ibu mendapatkan 1/6 dari 24, jumlahnya yaitu 4. Istri mendapatkan 1/8 dari 24 sama dengan 3. Anak laki-laki mendapatkan sisa dari 24 setelah diambil dari ibu dan istri, yaitu 17. Jadi jumlahnya yaitu 24. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Soal yang kedua, si A mati meninggalkan suami, 2 orang saudara perempuan. Berapakah bagian masing-masing? Jawaban, suami mendapat 1/2 dari harta pusaka. 2 orang saudara perempuan mendapat 2/3 dari harta pusaka. Asal masalah 6. Suami mendapat 1/2 dari 6 sama dengan 3. 2 orang saudara perempuan mendapat 2/3 dari 6 sama dengan 4, jadi jumlah 7. Di sini ditambah kelipatan persekutuan yang terkecil dari asal masalah 6 menjadi 7, supaya masing-masing cukup, atau hal seperti dinamakan aul. Kalau kita umpamakan si mati meninggalkan uang sebanyak 2.800, maka cara membaginya sebagai berikut. Suami mendapat 2.800 dibagi 7 dikali 3 sama dengan 1.200. 2 orang saudara perempuan mendapat 2.800 dibagi 7 dikali 4 sama dengan 1.600. Jadi jumlah sama dengan 2.800. Soal yang ketiga. Seorang mati meninggalkan ibu, saudara seibu, dan seorang saudara laki-laki seibu seayah. Berapakah bagian masing-masing? Jawaban, ibu mendapat 1/6 harta pusaka, saudara seibu mendapat 1/6 dari harta pusaka, saudara seayah seibu mendapat sisa atau ashaba. Asal masalah 6. Karena angka 6 dan 6 tamatsul atau serupa, maka dibuang salah satunya untuk dijadikan asal masalah. Ibu mendapat 1/6 dari 6. Saudara seibu mendapat 1/6 dari 6. Saudara seibu seayah sebagai ashaba. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadlia. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Soal keempat. Si A mati meninggalkan 2 orang saudara perempuan seayah dan 2 orang saudara laki-laki seibu. Berapakah bagian masing-masing? Jawabannya, 2 orang saudara perempuan seayah mendapat 2/3 dari harta pusaka. 2 orang saudara laki-laki seibu mendapat 1/3 dari harta pusaka. Karena 3 dengan 3 tamatsul atau serupa, maka diambil salah satunya. Asal masalah 3. 2 orang saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3 dari 3 sama dengan 2. 2 orang saudara laki-laki seibu mendapat 1/3 dari 3 sama dengan 1, dengan jumlah yaitu 3. Tetapi karena 1 bagian tak dapat dibagi buat 2 orang saudara laki-laki seibu, maka asal masalah 3 dijadikan 6. 2 orang saudara perempuan seayah mendapat 2/3 dari 6 sama dengan 4. 2 orang saudara laki-laki seibu mendapat 1/3 dari 6 sama dengan 2, dan jumlahnya adalah 6.
Baik, perkenalkan saya atas nama Nur Hidayah akan melanjutkan materi sebelumnya. Adapun soal yang kelima yaitu si A mati meninggalkan 2 orang anak perempuan, 2 orang saudara laki-laki dan seorang perempuan. Berapakah bagian masing-masing? Nah, jawabannya yaitu 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 dari harta punah. Kakek mendapat 1/6 dari harta pusaka, 3 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan mendapat sisa atau asabah. Dari angka tersebut kita turunkan 3 dan 6 terdapat maka kita buang angka 3 dan kita ambil angka 6. Adapun asal masalah 6, 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 dari 6, yaitu 3 sama dengan 4. Kakek mendapat 2/6 dari 6 sama dengan 1. 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan mendapat sisa 1, jadi jumlahnya sama dengan 6. Sisa 1 tidak dapat dibagi untuk 2 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan yang tidak terpecah, yang masing-masing mendapat 2 bagian buat saudara yang laki-laki dan 1 bagian buat yang perempuan, kecuali jika dikalikan dengan angka 5. Untuk 5 bagian yang akan dibagi masing-masing, 2 orang saudara laki-laki mendapat 4 dan seorang saudara perempuan 1 bagian. Karena angka 5 untuk 5 bagian itu tamatsul atau serupa, maka kita ambil 1 angka saja dan kita kalikan dengan masalah. 6 dikali 5 sama dengan 30. 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 dari 30 sama dengan 20. Kakek mendapat 1/6 dari 30 sama dengan 5, jadi jumlahnya sama dengan 30. Jadi sisanya 5 bagian dapat dibagi untuk 2 orang saudara laki-laki, masing-masing 2 bagian, dan perempuan seorang 1 bagian. Jadi jumlahnya 5, jumlah keseluruhannya yaitu sama dengan 30. Demikian beberapa contoh dan contoh-contoh lain yang dapat dibuat menurut keperluannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.